Ya Tuhan, kepada siapa kami akan datang ketika hati kami mengalami gundah gulana, jikalau bukan datang kepadamu ya Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur di tengah-tengah kehidupan kami yang banyak ketidakpastian, kami boleh datang kembali kepada Tuhan senantiasa yang pasti mengasihi kami dan menerima kami apa adanya kami. Tuhan, kami bersyukur di tengah-tengah jiwa kami yang restless, kami punya tempat untuk kembali rest di dalam Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang memanggil kami dan mengundang kami, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Karena Engkau berjanji, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami menaikkan hormat, pujian, sembah, sujud kami kepada Tuhan. Dan kami juga datang menyerahkan diri, hati, pikiran, dan hidup kami. Membiarkan Tuhan yang memenuhi jiwa kami, hati dan pikiran kami dengan firman, dengan kebenaran, dengan anugerah-Mu yang limpah itu ya Tuhan. Bawa kami untuk menghayati, merenungkan firman-Mu, dan melakukan dalam hidup kami ya Bapa. Urapi kami semua Tuhan, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan, supaya kami sama-sama dilawat oleh Tuhan, dilawat oleh firman dan kebenaran Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu-waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Pujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk saudara. Hari ini kita ingin sama-sama melihat dari firman Tuhan Matius pasal yang paling pertama ya. Sekaligus menjadi sebuah rangkaian Advent yang pertama. Kita udah masuk di dalam tahun 2023, memasuki bulan terakhir Desember. Kita bersyukur Tuhan yang telah menolong juga. Melewati masa-masa pandemi 2-3 tahun ya. Di tengah-tengah segala masih ada semua sini sana. Tapi Tuhan sudah menolong kita. Nah, kiranya melewati beberapa tahun pengalaman satu journey yang sangat berbeda dari dulu waktu kita ibadah. Kita tidak hanya mengulang apa yang dulu terjadi, tetapi melewati sebuah journey, waktu melewati masa-masa pandemi yang kita nggak bisa kumpul, ada sesuatu yang jauh lebih dalam reflection waktu kita worship bersama-sama. Selalu itu harapan, waktu saya dengan teman-teman, hamba-hamba Tuhan, kita ngobrol, kita sharing, kita janjian kalau ada kesempatan ke berbagai tempat, kita terus ingin mengumandangkan itu. Jangan sampai kita terlena waktu kita terpaksa harus ibadah online, lalu setelah ada kesempatan untuk ibadah onsite kita masih terlena di sana. Jangan-jangan ada sesuatu yang keliru gitulah ya. Tetapi bagi kita yang ibadah onsite juga bukan sekedar mengulang 3-4 tahun yang lalu, memang dulu onsite tanpa pernah ada tahu kemungkinan bisa ngalamin pandemi. Harusnya totally different. Karena kita bertahun-tahun ibadah nggak pernah tahu ada pengalaman bisa pandemi, bisa harus online. Tapi after kita mengalami online, nah seharusnya hari-hari ini waktu kita beribadah onsite ada sesuatu yang lebih dalam secara reflection. Seharusnya begitu, harapannya begitu. Ya, jadi kita bersyukur setiap kali punya kesempatan boleh beribadah bersama-sama. Komunitas adalah sesuatu yang tidak mungkin dihindarkan dari sebuah pertumbuhan dan perjalanan rohani. Nah, hari ini kita melihat bagaimana Alkitab memulai ceritanya Perjanjian Baru dengan bagian ini. Kan sebenarnya mau cerita tentang Yesus yang akan dilahirkan, tetapi justru mulainya dari sini, Matius pasal 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Jadi bayangkan seluruh perjanjian lama sudah selesai, kemudian kurang lebih 400 tahun sepertinya Allah tidak lagi memberikan firman-Nya, kira-kira gitu ya. Tetapi kemudian Injil Matius dimulai dengan inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Melibatkan berapa banyak orang, berapa banyak keturunan, berapa banyak generasi sampai lahir Yesus. Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub,
Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Nah, saudara perhatikan kalimat itu. Karena nanti kita nggak terlalu banyak ketemu mamanya siapa. Kalau saudara lihat nanti di atas dan di bawah nggak terlalu banyak kelihatan itu mamanya siapa. Tetapi beberapa nama sebagai mamanya itu disebut. Ayat ketiga contoh. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Nah, Peres memperanakan Hezron, mamanya siapa? Nggak ditulis. Pasti punya mama lah. Tapi nggak ditulis. Nah, kenapa? Kan begitu dong. Mesti kita penasaran baca Alkitab dong. Lalu Hezron memperanakan Ram, mamanya siapa? Lagi nggak tahu ya. Nah, berarti kenapa muncul tadi mamanya namanya si Tamar? Mesti ada sesuatu dong. Masa Alkitab kebetulan banget? Kalau belajar Alkitab kan mesti lebih teliti gitu. Lalu ayat keempat, Ram memperanakan Aminadab, sama lagi mamanya nggak dikasih tahu. Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon. Lalu ayat kelima sama-sama, 1, 2, 3. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Lalu Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Ayat kelima, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, dikasih tahu mamanya. Nah, yang Boas memperanakan Obed dari Rut, dikasih tahu mamanya. Waktu Obed memperanakan Isai, mamanya siapa? Nggak ditulis lagi. Dapat ya sudah maksudnya? Pasti ada mamanya lah, nggak mungkin nggak ada mamanya mau lahir dari papanya kan nggak mungkin. Tapi kok nggak ditulis yang itu, kenapa kok ini kok khusus ditulis? Saudara, nanti waktu kita belajar, kita melihat ada sebuah rangkaian tema yang penting sekali untuk memulai perjanjian baru. Yang jadi tema kita hari ini, yang kita khusus memilih tema kita hari ini kan itu ya. Ayat ke-6 ya, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Bukan namanya loh, kita tahu namanya kalau tahu ceritanya. Siapa namanya ini? Batsyeba. Tapi kok bukan tulis dari Batsyeba, tapi dari istri Uria. Ayo loh. Nangkap nggak poinnya? Nah, banyak orang melepaskan dan melewatkan silsilah ini karena setelah ini memang muncul nama semua. Ayat ke-7, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam Abia, Abia Asa, Asa Yosafat, Yosafat Yoram, Yoram Uzia gitu ya. Udah nggak ada mamanya semua lah itu. Masih sanggup nggak? Uzia, Yotam, Yotam, Ahaz, Ahaz, Hizkia. Udah nggak ada baca memperanakannya lagi ya. Dikebut gitu bacanya. Terus sampai ke bawah. Nanti ayat 11, Yosia, Yehonya, terus lah ya saudara-saudara pembuangan ke Babel, 13, 14, 15, baru 16 sama-sama. 1, 2, 3. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. 17 sama-sama. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Berapa keturunan? 42 keturunan. Very clear dan bisa ditelusuri. Mulai dari Abraham sampai Yesus, 42 keturunan dibelah 14, 14, 14. Nah, kenapa penjelasannya sebegitu detail? Itu cerita panjang dan lebar. Tetapi hari ini waktu kita ingin merenungkan, Yesus waktu lahir, apakah begitu saja kita akan sama-sama merayakannya setelah Advent keempat? Maka 4 kali Advent menjadi sebuah persiapan hati setiap orang yang ingin menghayati. Apa artinya Yesus lahir ke dalam dunia? Ini mic-nya yang problem atau gimana? Kasih tahu saya aja nanti ya kalau ada apa-apa ya. Jadi, saudara, Advent menjadi sebuah masa-masa yang diatur sedemikian rupa, dibuat sedemikian rupa supaya setiap orang yang ingin merayakan, memperingati, menghayati hari lahirnya Yesus, dibawa untuk melihat dan dipersiapkan. Itu bukan terjadi begitu saja. Itu bukan terjadi begitu saja. Ini terjadi di dalam sebuah rancangan yang begitu panjang. Ini terjadi dalam sebuah rancangan yang begitu ajaib. Dan perjalanan bagaimana sampai akhirnya nanti Yesus lahir, itu bukan tunggal Allah sendiri lalu melahirkan Yesus Kristus. Tetapi Allah dengan sengaja memilih caranya adalah
melibatkan manusia, melibatkan generasi demi generasi. Kenapa? Apakah Allah tidak bisa langsung Yesus lahir aja umur 30? Bisa nggak? Bisa. Contoh, waktu Allah bikin Adam. Waktu Allah bikin Adam dari debu tanah, bentuknya apa? Bayi? Bukan dong. Berarti Allah bisa nggak bikin manusia tanpa harus dari bayi? Jawaban, bisa, udah terbukti, bukan cuma janji. Manusia kedua, Hawa. Allah ambil tulang rusuk Adam untuk bikin Hawa. Waktu lahir, masa Adam bilang begini, inilah tulang dari tulangku. Masa jatuh cinta sama bayi? Norak banget si Adam, betul nggak? Oke, mari. Apakah manusia pertama, manusia kedua lahir dari bayi dulu? Enggak. Berarti Allah bisa nggak kalau Allah bisa nggak kalau janjian Yesus datang ke dalam dunia, karena dia juga Allah, langsung aja nggak usah lewat baby, boleh nggak? Boleh, bisa nggak? Bisa, kenapa enggak? Terus kita bilang, tanya Tuhan lah, masa tanya saya? Lah iya, tapi pernah kita tanya Tuhan, kenapa ya Tuhan? Bisa dong. Kenapa harus lewat proses hamil Marianya? Bahkan terbukti di Alkitab, waktu Elizabeth, sepupunya Maria itu hamil, jelas di dalam kandungan ada Yohanes Pembaptis. Tahu ceritanya ini? Semoga tahu lah ya, kalau nggak tahu baca sendiri ya. Pokoknya kan ini Elizabeth ngandungnya Yohanes Pembaptis. Jarak 6 bulan. Lalu Maria datang mengunjungi. Bayi ketemu bayi belum sama-sama lahir. Bayinya lonjak-lonjak, kira-kira gitu ya. Berarti sama-sama bayi. Dan sebelum bayi bahkan janin. Kenapa kau pilih begitu? Apa artinya Christmas? Apa artinya Jesus come? Apa artinya Yesus datang sebagai as a baby? Nah, banyak orang hanya menghayati kedalaman Yesus sampai ke kayu salib, mati di atas sana. Ya, tapi kenapa kok Tuhan tidak memilih jalannya adalah langsung datang umur 33, langsung cerita langsung disalib? Kenapa kok enggak? Kenapa kok lihat proses begini? Dan kenapa kok memulai kisah perjanjian baru dengan silsilah sedemikian rupa? Nah, sebelum lagi kita bahas jawaban itu lagi, sekarang pertanyaan pendek lagi. Waktu Yesus lahir sebagai baby, kira-kira dia pernah pup nggak? Pup tuh bahasa sopan ya. Lah begitu kira-kira ya. Buang air besar BAB. Apakah bayi Yesus pernah BAB? Atau nggak pernah? Nah kalau dia BAB, lalu siapa yang bersihin? Ya nggak tahu, masa saya suruh kan saya belum ada di situ. Tapi besar kemungkinan orang lain toh. Masa dia cebok sendiri? Yesus karena dia adalah Allah, maka waktu dia bayi dia cebok sendiri gitu. Oke, dia butuh minum susu nggak? Entah air susu itu, entah air botol, susu botol, entah susu apapun. Terus gimana? Dia pegang sendiri gitu. Come on. Kenapa kok mesti lihat prosedur begitu? Padahal dia bisa datang sebagai orang yang langsung gagah. Kenapa membiarkan dirinya kok sebegitu fragile? Sebegitu rapuh? Mengapa dia memilih jalan untuk membiarkan dirinya kok sama dengan banyak pengalaman orang-orang yang akan diselamatkan olehnya? Barangkali nanti dia berkata begini, aku datang karena aku tahu sebagian di antaramu lahir dari keturunan yang tidak terlalu baik. Dan aku mau engkau tahu, waktu aku mengasihimu, aku termasuk mengasihimu, karena aku pun lahir dari keturunan yang tidak terlalu baik. Dan aku ingin engkau tahu bahwa keturunan yang melahirkan aku dan melahirkan aku ada orang-orang yang bukan semuanya orang baik dan orang hebat. Sehingga waktu Yesus mati di kayu salib nanti menebus kita, bukan sekedar menebus kita dari dosa kita lalu selamat masuk surga,
termasuk semua penyebab-penyebab dosa dan semua dosa-dosa yang akan menghantui dan menghancurkan hidup kita setelah kita terima Yesus. Setelah dalam perjalanan pelayanan saya bertahun-tahun, puluhan tahun setelah orang terima Yesus, ternyata mereka masih dihantui oleh banyak jenis masa lalu, ikatan-ikatan, kepahitan, dan pergumulan yang tak terselesaikan. Dan kisah tentang kedatangan Yesus bukan sekedar cerita tentang keselamatan dari dosa yang secara global, tetapi dosa yang secara personal. Bahwa setiap orang bisa lain-lain jatuh dalam dosa dan akibat dosa dan pergumulan dosanya. Akibatnya sama-sama maut. Tetapi apa penyebabnya? Ada yang mungkin pornografi, ada yang mungkin tidak. Ada yang begitu jatuh ke judi setengah mati. Dan perjalanan panjang lain, ada yang mungkin papa mamanya selingkuh, ada yang papa mamanya baik-baik saja. Dan di atas Yesus cerita tentang Tamar adalah orang yang sampai bohongin mertuanya. Kalau saudara baca cerita tentang Tamar, ini bukan tentang Tamar yang diperkosa Amnon. Ini cerita tentang Tamar di Kejadian 38. Cerita tentang Rahab yang adalah pelacur. Di ujung sana, bahwa Yesus memberitakan dirinya, membiarkan dirinya masuk ke dalam kisah firman yang hidup dan kekal, bahwa di ujung sana aku sendiri punya kakek nenek moyangku, bukan semua orang-orang baik. Sehingga aku mau engkau tahu satu hari, jikalau engkau bersamaku, Immanuel, Allah besertamu, dan engkau setelah terima Yesus menyadari, engkau punya garis keturunan yang tidak terlalu baik, aku ada di sana bersama-sama denganmu. Udahlah, kalau bapak gue tukang penjudi, masuk penjara, gue gak punya masa depan. Kata siapa? Alkitab cerita tentang raja yang begitu hebat, raja yang begitu sukses. Siapa gak kenal namanya Daud? Tetapi bahkan seorang raja yang begitu hebat dan begitu sukses, di dalam kecerobohannya dia melihat istri Uria, maka jelas ditulis istri Uria. Punya orang, dia ambil, dia tiduri. Lalu waktu takut ketahuan, dia kirim Uria ke garis depan, supaya mati di medan pertempuran. Apa nggak jahat itu orang? Siapa namanya? Daud. Dan waktu istri Uria ini hamil, maka bayi itu apakah lahir? Jawaban, enggak, yang itu mati. Saudara baca Alkitab baik-baik. Mati yang itu. Ini adalah hasil hubungan berdosa, karena ini istrinya orang lain. Lalu Alkitab mencatat Mazmur, waktu Daud berduka sedemikian rupa, dan orang-orang berkata, dia berkabung sedemikian, lalu waktu orang berkata, bayinya sudah mati, maka Daud tahu tidak ada lagi harapan untuk menolong bayi ini, karena Tuhan memutuskan bayi ini mati. Maka waktu Tuhan memutuskan bayi ini mati, justru sekarang Batsheba jadi kesian dong. Suami udah nggak ada, Uria udah mati, bayinya pun mati. Maka sekarang Daud justru mengambil Batsheba jadi istri yang sah. Nah waktu Daud mengambil Batsheba jadi istri yang sah, Daud meniduri Batsheba sebagai istri yang sah. Lalu disitulah Batsheba hamil dan lahirnya siapa? Jawaban, Salomo. Salomo. Orang yang nantinya akan mendirikan bait Allah adalah itu. Engkau berkata begini, ya Tuhan udahlah. Dulu gue udah begitu bobrok, gue udah begitu rusak, gak mungkin bisa diperbaiki lagi. Gak usah sok, bertobat aja pakai sombong. Gak usah sok begitu, brother. Tuhan sayang kita sampai tuntas. Jangan menghakimi dirimu, karena Tuhan pun memilih untuk tidak menghakimimu, tetapi memberikan grace and hope. Itu tema kita hari ini. Memberikan kita anugerah dan harapan. Gue udah dulu putusin cewek, gue udah hamilin anak orang, gue udah gak mungkin lah Tuhan gak mungkin sayang gue lagi. Gak usah begitu. Karena Yesus dengan jujur berani ceritakan,
mulai kisahkan Alkitab. Kan Matius yang menulis, tapi kita percaya penulis Alkitab 40 orang kurang lebih dari pertama Musa sampai ujung Yohanes murid Yesus, dari Kejadian sampai Wahyu, rentang 1500 tahun, ada Allah penulis utama yang memberi iluminasi. Kita percaya itu. Artinya Matius boleh tulis, tetapi kalau Tuhan nggak izinkan, nggak akan jadi firman yang hidup dan kekal. Setuju nggak? Maka yang boleh setuju ini jadi firman hidup dan kekal siapa? Allah sendiri. Dapat? Dan ini kan nggak harus muncul di pasal pertama, pasal ketiga juga boleh. Lukas pasal ketiga kok, nanti baru cerita silsilah. Bukan pasal pertama kok. Tahu nggak ngomong-ngomong? Lukas juga ada silsilah, tapi pasal 3 kok. Kenapa Matius langsung pasal pertama? Dan pertama kali Matius dipilih langsung adalah awal perjanjian baru. Dan langsung mulai cerita, langsung mulai silsilah. Kenapa? Karena nanti akan cerita tentang Immanuel. Allah beserta kita. Apakah Allah beserta dari keluarga yang baik-baik saja? Jawaban, tidak. Saudara tahu lagu Sejauh Timur dari Barat, tahu ya? Seberapa jauh? Nyanyi aja, tapi seberapa jauh? Sejauh timur dari barat engkau. Sejauh berapa? Terus kan langsung jambung lagi ya. Terus apa? Jauh ke dalam tubir laut engkau melemparkan dosaku ya. Sedalam apa? Terus nanti refnya. Betapa besar kasih. Iya, seberapa besar? Saudara, saya ingin mengajak kita lihat ini, lalu ini kan anak muda banyak nih ya. Ya anak muda enak kan diajak gali Alkitab dikit-dikit ya. Nggak cuma terima makan ya. Itu kan bayi disuapin, ini udah gede, kunyah-kunyah dikit lah ya. Oke ya. Nah coba lihat seberapa jauh, seberapa dalam, seberapa besar anugerahnya Tuhan. Sama-sama Matius, dia telusuri Matius 1, 2, 3 terus. Nah satu-satunya nanti yang cerita tentang cerita ini adalah Matius 18. Coba baca Matius 18. Kamu pernah hitung nggak ini? Matius 18 ini kamu pernah hitung-hitung nggak? Namanya anak muda lah, diajak hitung-hitung dikit lah ya. Apalagi banyak orang accounting, banyak orang manajemen ya, banyak orang main di trading kali ya. Valuta asing, ada valuta asing? Saya ajak kamu lihat valuta asing di Alkitab. Itu tentang falas ya. Matius 18, coba lihat ayat 23. Sebenarnya di atasnya ada, tetapi saya mau highlight satu bagian ini. Matius 18, 23. Kita lihat dulu sebentar 23 ya. Kan sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya, ya kan? Terus setelah yang mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepada seorang berhutang berapa? 10.000 talenta. Nah, tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Gila ini raja kejam ya. Masa utang segitu, jual istri, jual anak ya? Oke, kalau kita nggak ngerti valuta asing, kita nggak ngerti. Tapi kalau kita ngerti nanti coba, itu kejam apa enggak? Maka sujudlah hamba itu menyembah dia katanya, sabarlah dulu, segala hutangku akan kulunaskan. Ayat 27 sama-sama, 1, 2, 3. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu dan sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Nanti cerita di belakang dia, nanti si hamba udah diampuni ketemu orang utang 100 dinar. Ya, ayat 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba yang berhutang 100 dinar. Mata uangnya jelas lain dong. Tadi kan talenta, 10.000 ya. Sekarang 100 dinar. Oke, sekarang kita mesti ngerti supaya dapat. Namanya anak muda, baca Alkitab jangan begitu-gitu aja. 10.000 talenta itu artinya apa? Maka googling dong. Kalau zaman dulu punya Alkitab, cukup buka di belakang, ada kamus Alkitab. Kamu tahu nggak di belakang sini ada kamus Alkitab? Nah, kalau tahu cari talenta. Kalau yang nggak bawa Alkitab ini, googling talenta. Lu jangan Google yang lain ya. Khusus Google talenta ya. Lalu ketemu talenta itu artinya berapa dinar? Talenta. Saya punya yang versi jadul, kamu punya versi baru. Tapi jawaban kita sama. Talenta itu artinya berapa dinar? Ketemu? 6.000. Confirm kan? Confirm, di sini juga sama, confirm. Jadi, satu talenta itu 6.000 dinar. Maka artinya,
Kalau saya kerja, saya digaji berapa? 1 talenta? Bukan, artinya 1 dinar itu artinya apa? 1 talenta artinya 6.000 dinar. Udah? Dinar artinya apa? Kalau yang tahu cerita Alkitab, nggak usah pakai buka, langsung tahu upah sehari. Pernah ingat kan ceritanya Alkitab? Yesus bilang ada orang pergi pagi-pagi kerja gih. Nanti jam 10 pergi kerja gih. Jam 12 kerja gih. Pernah tahu cerita gitu? Tahu kan? Nanti jam 3 sore terus gajian kan? Waktu gajian masing-masing dikasih berapa? 1 dinar. Itu cerita lain lagi yang sirik-sirik ya. Tapi supaya tahu 1 dinar kerja 1 hari. Maka sekarang kalau kita upah buruh harian, saya kan pergi kerja pagi-pagi. Saya pulang. Gajian berapa? 1 dinar. Setuju? Udah ya? Nah terus kan saya pulang. Ini buat besok masak nasi, buat ini. Saya pecah-pecah lagi. 0,1 dinar, 0,2 dinar. Habis dah buat beli sabun mandi, buat beli sampo, buat beli sikat gigi. Odolnya nggak? Nabung cuma 0,2 dinar kali. Berapapun lah. Udahlah kita main sistem jorok aja. Udah jorok, siap tahan lapar, puasa setiap hari. 1 dinar langsung dicemplungin dalam celengan. Plung, kok pakai plung ya? Celing gitu lah ya. Atau dinar pokoknya bentuknya, uang kertas, uang. Oke, maka 1 hari saya pergi kerja, saya pulang, saya cemplungin 1 dinar nabung. Setuju? Udah ya? Besok saya kerja lagi dong dari pagi, pulang lagi udah berapa? 1 dinar, setuju ya? Udah. Sekarang saya kerja tiap hari nggak pakai libur. Udah ada Sabtu Minggu nggak pakai libur, lu bisa jalan-jalan ke kafe, gua nggak bisa dah, utang gua banyak dah. Gua mesti kerja dah. Terus gua kerja, setahun gua kerja penuh, Natal gua kerja, Lebaran gua kerja, tahun baru gua kerja, Sinca gua kerja. Lu pada jalan-jalan gua kerja, 1 tahun gua berhasil nabung berapa? 365 dinar. Udah 1 talenta belum? Belum. Jadi kalau gue mau kerja sampai punya tabungan 1 dinar gue tuker ke valuta asing, 1 talenta dong gitu kan. Dolar, rupiah nih kira-kira gitu ya, apapun bentuknya. Saya butuh kerja berapa tahun untuk dapat 1 talenta? Kalkulator dong. Kalkulator lah, ya nggak? Kalkulator. 6.000 dibagi 365, masa gue mesti gue ajarin? 16 tahun, setuju? Hey, come on. Itu saya baru berhasil nabung 1 talenta. Utang saya tadi berapa sama raja? 10.000. Berarti gue mesti nabung berapa tahun? 160.000 tahun. Can you imagine? Empat minggu yang akan datang, waktu kita merayakan Natal, lalu kita mulai menyanyi sejauh timur dari barat seandainya, lalu pertanyaannya berapa jauh timur dari barat? Jawabannya sebanyak 164.000 tahun lu gak bisa lunasin utang lo. If you ask me how big my love, you cannot imagine. Bicara tentang grace and hope in Christ Jesus. Maka sekarang kita langsung lagi mau substitusi lagi. 164 ribuan tahun lebih itu, 164 ribu tahun itu. Oke lah supaya gampangnya satu generasi umur 80 mati, 90 mati, 100 mati ya. Ada kali zaman dulu mah 900 kali umurnya ya. 700, 500, sekarang yang cengli-cengli 100 aja udah setengah mati. Peot sana, peot sini, betul nggak? Biar gampang aja gua 100 tahun satu generasi. Sekarang saya utang raja 164 ribu tahun kerja. Saya udah kerja sampai mati, anakku masih utang raja nggak? Masih. Pantes nggak kalau dia dijual buat raja? Pantes. Dia kerja buat raja, udah sampai dia mati, udah lunas belum? Belum. Dia punya anak lagi. Waktu dia kerja-kerja 100 tahun lagi, dia nggak pernah dari bayi begitu lahir langsung kerja loh. Lu contohnya acak-acakan bener nih. Udah nggak makan, udah nggak tidur, udah nggak mandi, aduh udah jorok banget nih anak.
Sampai 100 tahun dia kerja, udah sampai mati, udah lunas belum? Belum. Karena 164.000 tahun, kalau saya harus hitung 100 tahun satu generasi, saya butuh 16.400 generasi. Yesus punya cerita 42 generasi. Saya utang sama dia 16.400 generasi. Kalau engkau nggak belajar Alkitab baik-baik, Matius lagi bilang, sebesar itu cinta Tuhan sama dirimu. Kalau engkau pikir engkau cukup mencintai diri, nggak bakal menang narsisisme melawan cintanya Tuhan. Bodoh sekali kalau orang menjadi narsisistik. Karena dia pikir dia bisa lebih mencintai dirinya daripada Tuhan. Nggak mungkin. Lu punya utang 10.000 talenta sama raja. Waktu lu nggak bisa bayar, lu bilang gue mau gali lubang, tutup lubang. Lu cari dari bank manapun, si bank bilang berapa? 10.000 talenta. Lu jual gedung gua aja belum laku segitu, gimana pinjemin lo, ngerti nggak? Nobody can pay your debt. Tak ada seorang pun yang sanggup bayar hutangmu. Itu faktanya. Dan yang memberi contoh itu adalah Yesus. Maka Matius memulai dengan sebuah silsilah dan sampai di ujung pasal 18 cerita tentang ini. Maka masih terus sampai di ujung pasal 28 penutup yang kita sering ingat bahwa pergilah jadikan semua bangsa muridku. Itu adalah panggilan amanat agung. Tapi kalimat penutupnya adalah, ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Itu kalimat penutup. Kalimat penutupnya bukan pergilah jadilah sebuah bangsa muridku, bukan. Kalimat penutupnya adalah setelah seluruh cerita ini selesai, dan ketahuilah, tahu ini, aku menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Dan ayat itu kalau diterjemahkan langsung pakai bahasa Yunaninya, aku menyertai engkau sepanjang masa, sepanjang hayat, senantiasa sampai ada sesuatu yang berakhir, dan apapun berakhir, aku terus masih mengasihimu, dan aku masih terus menyertaimu. Jadi kalau kamu tanya, sejauh apa Tuhan mencintai aku dari timur ke barat itu? Jawabannya sejauh itu. Dan hutang ini, orang ini nggak sanggup bayar. Dan raja waktu tagih orang ini, dan orang ini berkata, aku nggak bisa bayar. Lalu jawabannya untuk ayat ini bisa bikin orang itu utangnya lunas adalah yang tadi kita baca sama-sama. Lalu tergeraklah hati raja oleh belas kasihan. Kalau engkau bertanya, apa yang bisa menghapuskan dosa-dosaku? Jawabannya adalah, kalau hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Maka tergeraklah hati raja oleh belas kasihan, dan dia menghapuskan hutang. Because you cannot pay your sin. Teman-teman, sungguh hayatilah ini. Hidup satu kali, umur segini juga cuma satu kali. Besok juga saya umur segini, iya, tapi udah lebih tua sehari. Sungguh. Saya gini-gini udah hampir kocap, tiba-tiba tadi ngobrol. Dulu pelayanan di Puri, masih umur 30-an, 40-an. Ketemu sini, sana, sini, sekarang udah hampir kocap udah. Mau balik lagi jadi sacap, nggak bisa lah. When you 30, live as 30. When you 40, live as 40. When you 50, live as 50. No regret. It's okay. Nah hari ini, kalau engkau pernah dengar bagian ini, maka ini pengulangan untukmu konfirmasi. Tapi kalau ini satu kali pertama kali engkau dengar di usiamu begini, Tuhan memilih untuk memberitahumu. If you ask me how big my love for you, this big.
Maka bagi mereka yang membaca Injil Matius, kalau mereka menghayati dari pasal 1 sampai pasal 28 bagian terakhir ayat ke-20, maka mereka mulai menghayati, inilah silsilah Yesus. Dan Yesus yang punya silsilah 42 generasi, ternyata adalah Yesus yang menceritakan tentang bagaimana hutangmu 164.000 tahun, 16 ribuan generasi. Berapapun kamu sebutlah 10 ribuan, berapa lu kamu potonglah lebih banyak lagi. Tetap tak akan terbayar. Jadi Yesus adalah Allah yang dari Alfa dan Omega sebelum engkau ada. Dia sudah ada dan dia terus akan ada waktu engkau tidak ada lagi sekalipun. Tetapi waktu engkau memutuskan bersama Yesus, engkau tidak pernah menjalani yang tidak ada lagi selama-lamanya bersama dia. Karena engkau terus bersama-sama dengan dia selama-lama dia ada. Jadi mulainya sama-sama beda. Yesus duluan ada, kita belakangan. Tapi habisnya semua sama di dalam Yesus, karena enggak pernah habis. Ulang ya. Sungguh-sungguh, kenapa saya jadi anak Tuhan hari ini? Kenapa saya memberitakan Injil? Kenapa saya jadi hamba Tuhan di tengah-tengah begitu banyak tawaran lain yang mungkin lebih enak? Karena hidup bukan tentang enak. Hidup tentang sesuatu yang jauh lebih indah daripada enak. Hidup bukan tentang nyaman. Karena ada sesuatu yang jauh lebih ajaib daripada nyaman. Sungguh-sungguh. Nggak punya waktu cerita panjang lebar, bentar lagi habis waktunya. Kita sama Tuhan Yesus mulainya nggak bareng. Dia udah ada sebelum kita ada, jadi nggak usah sok-sokan. Ngerti ya? Setuju ya? Siapa yang mau memungkiri? Di sini kita di luar cari gara-gara namanya. Tapi teman-temanku, saudara-saudaraku, jika dalam perjalanan hidupmu yang engkau mulai setelah Yesus ada baru kita mulai kan. Engkau berjalan tanpa Yesus, mohon maaf lahir batin. Engkau akan mati tanpa Yesus. Maka hidupmu selesai dan masuk ke api neraka selama-lamanya. Terpisah. Namun, jikalau engkau dalam perjalanan hidupmu, engkau mengerti tentang grace, anugerah. Engkau mengerti tentang hope, pengharapan. Jikalau engkau mengerti itu, Yesus datang ke dalam dunia. Immanuel, Allah mau menyertai kita. Yesus mau menyertai kita sampai akhir zaman. Kisah ini terus sambung sampai kisah kayu salib, kisah sampai kebangkitan dan seterusnya. Maka Christmas menjadi starting untuk kita menghayati ulang hidup kita jauh lebih bermakna karena mulainya tidak bersama-sama Yesus. Tapi habisnya pasti sama-sama Yesus karena nggak bakalan habis. Maka hari ini, waktu kita mulai besok menjalani hari kerja, kita kerja untuk tahu sesuatu, karena kerja untuk sesuatu yang nilainya kekal. Waktu engkau jaga hidup kudus dalam kesendirian, engkau sedang menjaga hidup kudus bersama Kristus sampai akhir yang tidak berkesudahan. Waktu engkau pacaran, kenapa engkau sembarang cium pacarmu, nggak sembarang tidur sama pacarmu? Karena engkau tahu hidupmu akan engkau bawa sampai akhir ke ujung sana. Waktu engkau punya kesempatan marah-marah dan bikin dosa untuk mendendam, engkau memilih, saya nggak mau, saya mau belajar mengampuni. Itu karena engkau tahu hidupmu bersama Yesus selama-lamanya. Menerima Yesus adalah sebuah changing, perubahan hidup yang sampai ke dalam konsep, sampai ke dalam seluruh perilaku, sikap, dan seluruh gambaran hidup. Karena bukan hanya mindset yang berubah, tapi hati berubah. Jadi sampai kepada knowing, understanding, relationship, and intimacy with God. When you have intimacy with God, everything will change. We start with knowing, understanding, tapi tidak berakhir di situ. Knowing, understanding, relationship, intimacy, dan ini mengubah semua. Terus mengubah semua. Sampai ke dalam hidupmu, panjang dan lebar. Maka cerita tentang tadi, orang yang baru diselesaikan 10.000 talenta, nggak tahu diri banget. Begitu dia keluar, orang ini utang cuma 100 dinar. Urusan 3-4 bulan, dicekek loh, gila nggak itu orang? Nah kalau berani bilang orang itu gila, kita mungkin agak gila kayak dia. Udah diampuni Yesus pakai darah Yesus. Bikin dosa tetap jalan terus. Apa aja, masing-masing punya contoh pribadi sendiri.
hari ini paling tidak memulai Desember, mengerti tentang anugerah dan pengharapan, harusnya mengubah hidup kita. Sungguh, saya ajak kita sama-sama anak Tuhan yang udah terima Yesus mungkin belasan tahun. Saya 31 tahunan, saya 1 Januari 92 pertama kali terima Yesus. Nanti 1 Januari 2024 saya udah mau anniversary ke 33 loh. Lahir baru, ulang tahun lah ya, bukan anniversary ya. Tapi kalau dianggap terima Yesus, menikah dengan Yesus buat anniversary juga lah ya. Semua orang punya tanggal masing-masing atau nggak punya tanggal juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita udah punya Yesus, Yesus punya kita. Mulai hari ini mesti ngerti. Oke? Nah, kita komitmen sama-sama. Kita anak-anak Tuhan yang kita ngerti tentang grace, hope, keturunan Yesus, ada model-model Tamar, ada model-model Rahab, ada model-model Daud yang ambil istri Uria, tapi kemudian dalam pertobatan tetap Tuhan bisa pakai lagi. Salomo lahir dari rahimnya si Batsyeba loh. Dahsyat nggak coba? Pengampunan Tuhan besar nggak coba? Kita bilang, aduh kok lu nggak tahu kok. Lu mungkin hidup lu lebih bersih-bersih kok. Gue dulu waktu pacaran, gue udah sampai pacaran, sampai hamil, gue udah gugurin anak, gue udah pernah ngebunuh orang kok. Lu mungkin belum pernah. Kenapa? Kamu bukan orang pertama saya pernah ketemu yang begitu waktu saya counseling. Sungguhan kok. Nggak usah sok. Jadi seolah kamu orang satu-satunya yang paling hebat dan paling jago bikin dosa. Bikin dosa aja kok sok-sokan. Enggak, beneran enggak. Dalam kalimat lain, enggak begitu juga. Ya kamu memang berdosa, enggak usah dibikin lebih cetek-cetek, enggak. Tapi kamu bukan satu-satunya juga. Sungguh-sungguh, saya pernah counseling wanita yang kayak begitu. Saya udah pernah membunuh, saya kan kaget dong. Maksudnya? Dalam perjalanan panjang, counseling berkali-kali, baru dia kemudian berani membuka diri. Yang kayak begini, Yesus ampuni dia nggak? Saya tanya. Yesus mati di kayu salib buat dia nggak? Jawaban, iya dong. Iyalah. Papa mama kita bercerai, terus kita terima Yesus. Masa Tuhan Yesus nggak mau terima anak korban cerai? Enggak lah. Jangan pandang dirimu terlalu rendah. Tapi juga jangan sok pandang dirimu terlalu tinggi ya. Tapi mari kita memandang hidup kita dalam anugerah Tuhan Yesus. Setuju? Gitu ya. Jangan cuma dengar loh ini. Tapi kita hayati ya. Tadi saya dibisik-bisik, kok kita punya pengakuan dosa, habis lu khotbah pengakuan dosa kok, siap. Terus gue minta tolong pemusik, lu bisa main lagu Sejauh Timur dari Barat nggak? Mendadak pula. Musik aja. Sejauh timur dari barat gitu, lu mainin lah. Ya ini lampu redup-redupin dikit, kan mau Christmas. Bukan mau gimana-gimana, tapi hayatilah, ayolah. Ambil waktu 3-4 menit. Kalau bukan lu yang mau sayang diri lu sendiri dengan kasih yang benar, siapa lagi? Jangan kasih yang salah, narsisisme itu kasih yang salah. Kasih Yesus lebih ajaib daripada itu kok. Oke? Yuk, kita ambil waktu. Tundukkan kepala, teduh tenang sejenak. Biarkan musik ini mengantar kita untuk sebuah pertanyaan itu ya. Kalau kita pernah tahu lagu ini kan. Sejauh timur dari barat. Tuhan itu membuang dosa kita gitu. Maka pertanyaannya sungguh-sungguh. Seberapa jauh itu? Jawabannya sejauh hutang yang tak mungkin bisa kita bayar. Lalu jauh ke dalam tubir laut, Tuhan melemparkan dosa kita. Seberapa dalam itu?
Jawabannya sedalam dosa yang mungkin orang lain bahkan nggak tahu karena kita takut ketahuan. Tapi Tuhan ada di sana mengampuni, memulihkan kita. Hari ini kita memulai Desember, minggu pertama dengan grace and hope. Anugerah dan pengharapan. Ya Tuhan, terima kasih. Betapa besar kasih, anugerah, pengorbanan, pengampunan Tuhan buat kita. Tidak kau pandang hina hati yang hancur, tetapi justru Tuhan akan memeluk, memulihkan, menyembuhkan kita. Dan Dia berkata, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Sampai selama-lamanya. Mari kita berjalan bersama-sama. Hidupmu jangan hanya punyamu sendiri, tetapi bersama Yesus. Kita mulai sejarah hidup kita berbeda dengan Yesus. Tetapi sejak kita terima Tuhan Yesus, maka sejarah kita bersama Yesus akan terus bersama-sama sampai akhir sejarah Kristus, karena Yesus tidak pernah berakhir di dalam sejarah. Sebegitu mulia, sebegitu ajaib, jauh lebih indah daripada sekedar nyaman, enak sejenak sesaat. Teman-teman, ayo ambil waktu pribadi. Jadikan hari ini di dalam ibadah, waktu refleksi diri. Ada nggak kita sendiri pernah sebenarnya mengalami kepahitan dalam hidup kita? Hari ini biar Tuhan pulihkan kita. Ada nggak kita sendiri yang menyimpan kebencian, dendam, kemarahan yang kita nggak mau selesaikan? Adakah hari ini adalah hari pemulihan itu? Hari menerima anugerah, hari menerima pengharapan. Sebaliknya mungkin kita orang-orang yang merasa diri udah terpuruk, Tuhan begitu jauh, Tuhan kayaknya jahat, semua doa kayaknya gak denger, masalah datang bertubi-tubi, kayak udah gak ada harapan. Kayak hari-hari ini seperti ibadah terakhir, karena sebentar lagi aku ingin mengakhiri hidupku. Sebetulnya udah sekian lama ada pikiran perasaan itu. Namun hari ini justru Tuhan menawarkan lagi. Maukah engkau memegang tangan Yesus yang diulurkan bagimu? Mari berjalan lagi bersamanya. Di dalam anugerah, di dalam pengharapan. Terlalu banyak kemungkinan, teman-teman. Mari ambil waktu pribadi, jangan merasa sendirian. Itulah gunanya komunitas kayak begini. Kalau komunitas ini terlalu besar, ambillah waktu untuk kelompok kecil. Kalau kelompok kecil masih terlalu memalukan, bicarakanlah dengan beberapa orang yang lebih dewasa, ceritakan, berbagi, jangan simpan sendirian. Tuhan sayang kita. Tuhan Yesus sayang kita. Sebegitu besarlah sayangnya sama kita. Ya Tuhan, terima kasih. Kita berdoa ya. Kepadamu Tuhan, hamba berdoa menyerahkan satu demi satu adik-adikku, saudara-saudaraku di tempat ini ya Bapa.
Engkau mengenal hati mereka, Engkau mengenal sejarah perjalanan hidup masing-masing. Engkau Tuhan yang punya cara untuk menyembuhkan, memulihkan, membalut yang terluka, memulihkan, menyembuhkan, menolong yang tenggelam di dalam dosa. Bapa di surga, pakai hamba-Mu, pakai para pengurus, pakai semua hamba-hamba-Mu yang dewasa rohani, menolong adik-adiknya, dan saling menopang satu dengan yang lain. Biarlah keluarga komunitas Sing ini menjadi keluarga komunitas di dalam Tuhan, dan Engkau Tuhan yang memegang kami bersama-sama di dalam anugerah, di dalam kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Bapa. Kami serahkan sepanjang bulan Desember ini sampai Natal nanti, bahkan seumur hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.